Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube dimanapun berada, kita jumpa lagi di sini bersama saya Tung dan telah hadir bersama kita di sini Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah karena masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita masih bisa bertemu di sini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat beriman dimanapun berada yang telah menyaksikan acara ini. Mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan oleh Allah untuk kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, ini dari beberapa tayangan kita yang lalu, itu ada yang bertanya Pak Ustadz, itu mengenai orang yang terkena santet ini dari Kusminah ya. Dia menanyakan begini, Assalamualaikum Pak Ustadz Danu, mau tanya Pak Ustadz, orang yang kena santet meninggal itu arwahnya ditawan atau dibuat budak dukun yang minta nyawanya Pak Ustadz? Bagaimana nih, tolong dijelaskan. Ini agak lucu pertanyaan, tapi mungkin perlu juga kita luruskan ya dari dari pemikiran teman-teman atau teman-teman kita di Indonesia ini Pak Ustadz. Bagaimana menurut Pak Ustadz penjelasannya? Monggo Pak. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur, teman-teman, sahabat beriman yang dirahmati Allah. Memang jarang sekali orang itu memahami orang yang matinya kesantet itu nyawanya teraniaya, tersandera, apa terinjak-injak. Ya istilahnya kalau rohnya insya Allah kembali pada Allah Ta'ala dan jiwanya ya dia tetap ada di alam barzakh, nggak kemana-mana ya, tidak kemana-mana. Cuma memang kalau seseorang terkena sihir, nah ini seseorang terkena sihir, yang harus kita perhatikan itu adalah berarti Allah itu mengizinkan orang tersebut itu terkena sihir. Allah mengizinkan, ya. Jadi kalau Allah mengizinkan itu berarti orang yang terkena sihir berkontribusi ada kesalahan di hadapan Allah. Pasti. Ya. Karena kalau orang itu baik-baik aja, nggak pernah salah, ya nggak ada kena sihir. Kecuali orang-orang tertentu yang memang dilindungi oleh Allah Ta'ala. Orang-orang tertentu itu contoh umpamanya presiden, itu dilindungi oleh Allah Ta'ala. Kenapa itu dilindungi oleh Allah Ta'ala dalam hal-hal yang gaib? Ya kalau itu disantet kan nanti mati ganti presiden baru, mati lagi kan banyak orang nggak cocok. Iya. Jadi orang nggak pernah berpikir kenapa umpamanya dia nggak cocok sama presiden, disantet, dibaca-bacain, kok nggak mati-mati, nggak sakit-sakit. Lah itu perlindungan dari Allah itu seperti itu. Jadi walaupun orang itu tidak disukai, banyak kok yang baca-bacain banyak, tapi masih aja sehat kan gitu ya. Kenapa? Karena memang mereka dilindungi oleh Allah Ta'ala. Karena mereka dilindungi karena apa? Ya itu hanya Allah Ta'ala agar negara itu tidak gonta-ganti presiden, akhirnya negara itu hancur istilahnya. Termasuk gubernur, petinggi-petinggi itu juga dilindungi oleh Allah Ta'ala. Oleh Allah, ya dia seorang muslim atau enggak, ya dia dilindungi oleh Allah Ta'ala. Ya, nah perlindungan inilah mereka itu kadang-kadang nggak pernah paham. Mereka mengandalkan kerisnya, mereka mengandalkan paranormalnya gitu. Ya karena mereka nggak tahu, tapi nggak apa-apa, seneng-seneng aja. Kalau saya seneng-seneng aja gimana, sehingga mereka melakukan kemusyrikan dan mereka belum pernah mohon ampun kemusyrikan pada Allah Ta'ala. Pasti, karena itu dikira ya biasa aja. Ya. Disinilah sebenarnya yang harus kita ketahui. Seseorang yang terkena sihir itu pasti Allah mengizinkan. Ya, pasti Allah mengizinkan. Apalagi sihirnya itu di mana? Di perut, mamanya kenanya di perut. Berarti orang ini biasanya di dalam keluarga sering emosional. Rata-rata seperti itu, sering emosional. Ya, salah satunya itu. Kemudian karena suatu hal dia terkena sihir. Kemudian ada yang memang diberi tenggang waktu oleh Allah Ta'ala sehat, tapi sehat itu dalam arti ya kesurupan terus-menerus, nggak bisa disembuhkan. Banyak sekali seperti itu. Kasus-kasus yang
saya alami di siraman kolbu di MNC itu seperti itu. Sudah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Dia udah cari pengobatan kemana-mana aja. Termasuk ke saudara-saudara kita yang itulah ya, yang dia baca-bacain itu. Jadi ya memang belum bisa, karena memang beliau belum memahami sihir itu kayak apa. Jadi beliau itu hanya mikir walau dibacain ini hancur, kenyataannya juga enggak, kan gitu ya. Iya, betul. Jadi intinya adalah orang tersebut diizinkan terkena sihir oleh Allah. Nah, kalau mau mengobati berarti orang tersebut didoakan agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Persoalan diampuni oleh Allah atau belum kita nggak perlu tahu. Yang penting doakan itu. Karena kalau kita itu mau memberikan istilahnya menyembuhkan istilahnya ya dasarnya harus itu. Jadi urutan orang itu sakit itu kenapa? Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Berarti kalau dia terkena sihir berarti itu juga dari tangannya sendiri, yaitu kesalahan dan dosa-dosanya. Kalau udah kesalahan dan dosa-dosanya ya kita mohonkan ampunan. Itu kunci pertama, mohonkan ampunan. Kemudian kalau sihir, ya sudah, sihir itu apa aja yang dipakai, benda-benda sihirnya. Itu harus kita mohonkan kepada Allah Ta'ala agar dihancurkan. Kalian punya kekuatan itu Allah, bukan kita manusia. Ya kan, kalau kita manusia itu kekuatan dari mana? Kalau orang bisa aja bilang orang jin. Nah iya, karena dia memang mintanya tidak pada Allah Ta'ala. Dia hanya pada kekuatan dia sendiri. Kalau saya mintanya pada Allah Ta'ala. Kenapa? Memang saya nggak punya kekuatan apa-apa. Nah, proses inilah nanti akan dipertimbangkan oleh Allah Ta'ala. Dia diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala, sembuh total atau masih separuh, itu hanya Allah Ta'ala. Ya, kalau momennya sakitnya udah 5 tahun, udah 10 tahun, terus ketemu sama saya sekali di siraman kolbu, terus mintanya sembuh, lah minta sama siapa? Gitu. Dalam waktu 10 Dalam menit. waktu 10 menit itu minta sama siapa? Gitu. Tapi yang terjadi alhamdulillah kan setelah didoakan Pak Ustadz, mereka juga pada agak enakan gitu ya. Ya alhamdulillah memang diberi kesembuhan sama Allah Ta'ala. Ya, sebagian besarnya iya, tetapi yang orang harus berpikir. Berarti itu nasib mereka yang ditolong Allah atau bagaimana ya, Allah aja yang mau meringankan mereka sakitnya gitu Pak Ustadz ya. Ya. Nah, kemudian kalau seseorang yang tidak terini kemudian mati karena santet, sebenarnya matinya juga bukan karena santet sebenarnya. Matinya itu karena Allah mengizinkan dia mati gitu. Jadi lewat apa? Mamanya begini. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka, dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatan ke dalam kebinasaan. Berarti di dalam ayat ini sebenarnya Allah itu sudah menceritakan bahwa orang itu rata-rata matinya itu dia jerumuskan dirinya sendiri ke dalam kebinasaan. Rata-rata. Cuma orang itu tidak pernah paham, tidak pernah tahu gitu loh. Menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan itu yang bagaimana? Melakukan dosa, bukan cuma maksiat, dosa. Kalau maksiat jelas berjudi, umpamanya, kemudian berzina, umpamanya, apalagi maksiat itu, ya macam-macam, mabuk, umpamanya. Bukan cuma itu, dosa itu apa? Marah, maki orang itu dosa, merendahkan orang lain itu dosa. Tidak peduli sama orang tua itu dosa, berani sama orang tua dosa, fitnah pada orang lain itu dosa. Nah, disinilah sebenarnya mereka tidak tahu bahwa mereka itu mengumpulkan dosa-dosa itu. Yang nantinya dia seorang muslim atau tidak muslim, dia itu tahu atau tidak, dia sebenarnya sudah menggeluncirkan dirinya sendiri itu ke dalam kebinasaannya. Suatu ketika kalau dia itu hobinya marah aja di keluarga, ya bisa aja dia sakit perut, kemudian beberapa bulan mati. Kayak mamanya saat ini, mamanya kita lihat nih, COVID nih. COVID ini memang saya di siraman kolbu menerangkan, ada yang turun, bisa COVID-19 karena tahunnya di 19, bisa 20, 21 dan sebagainya menurut mereka. Tetapi yang saya amati ini 19, ada, bisa aja di atasnya lagi, ada, bisa aja di atasnya lagi, ada, ini sudah turun semua. Nah,
Yang COVID-19 itu hanya menularkan biasa aja, reaktif. Kalau sekarang di swab, yang sekarang di di rapid test itu dia reaktif. Nah itu yang COVID-19-nya. Kemudian yang atasnya, nah yang atasnya itu memang ada nih, dia sudah demam, dia sudah kena, kemudian ya agak-agak sesek, dia kena, dia di penjara, di penjara, di rumah sakit, isolasi itu ya. 14 hari, kemudian masih aja positif. Nah, ini yang di atasnya COVID-19. Entah teman-teman ilmuwan menamakan apa, saya tidak tahu. Nah, itu bisa kalau orang yang seperti itu, insya Allah nanti dia akan sembuh. Insya Allah, tapi dia memang carrier. Dia akan membawa nanti COVID itu ke semua lini. Berarti menurut pandangan Pak Ustadz itu beda-beda virusnya itu, Pak Ustadz? Beda virusnya. Oh gitu? Insya Allah beda. Karena virusnya beda-beda. Nah, yang terakhir ini yang saya kemarin, sebenarnya saya udah cerita di Sinaman Kolbu itu. Subhanallah. Atau kalau enggak itu saya di YouTube saya cerita bahwa yang ketiga ini, COVID ini turun, itu kena langsung demam, sesak, sakit perut, nggak ada 3 hari mati, atau 3 hari mati, atau 4 hari mati. Nah, itu yang saya ceritakan, inilah yang jenis COVID yang membunuh, yang dia bermutasi. Jaggernya COVID itu kira-kira. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini memang nggak bisa. Jadi istilahnya COVID diajak perang itu mau perang sama siapa? Yang menurunkan COVID itu Allah Ta'ala. Kalau seorang mengajak perang COVID berarti dia mengajak perang Allah. Kalau itu seorang Muslim, kok kayak dia itu nggak ngerti sama Allah sih? Subhanallah. Nah harusnya kalau dia seorang Muslim, satu boleh dia itu pakai masker, boleh cuci tangan, hand sanitizer, boleh salah, boleh. Semuanya tempat umum dan ini ngikutin peraturan pemerintah boleh. Kalau saya nggak akan menolak, boleh. Karena saya di tempat umum juga sama, saya pakai masker dan sebagainya. Tapi jangan diajak perang COVID ini, mohonlah kepada Allah Ta'ala. Karena yang akan menarik COVID itu Allah. Bukan manusia yang merasa dirinya hebat, enggak. Manusia itu hanya sebatas ikhtiar. Subhanallah. Sama seperti seseorang mencari rizki. Orang itu banyak yang ingin jadi presiden, tapi kan yang jadi satu. Nah, iya betul. Kan betul. Ya. Banyak orang yang ingin jadi jenderal, ya banyak juga yang enggak. Banyak sekali orang yang jadi pengusaha, banyak lagi yang enggak, kan gitu. Betul. Jadi itu yang mengizinkan siapa? Yang mengizinkan Allah. Nah, COVID itu yang menurunkan siapa? Allah sebenarnya. Makanya di sini sama. Orang yang saya cerita, orang yang terkena COVID rata-rata satu orangnya emosional, yang kedua sombong. Sombong Pak Ustadz. Sombong rata-rata. Dalam hal apa kira-kira Pak Ustadz yang berhubungan ini dengan COVID? Kalau emosional jelas ya takut yang berlebihan juga ya. Kemudian emosional itu marah yang berlebihan, marah yang disimpan. Itu aja yang saya amati. Ada kok sebenarnya beberapa teman-teman kita itu yang dia reaktif ada yang terkena, dia harus isolasi diri 14 hari. Ada rata-rata saya amati memang orangnya itu emosional. Nah emosional memang. Nah disitulah kena. Nah orang-orang sombong sama. Orang-orang sombong itu ya merasa dirinya mampu, merasa dia bisa, merasa dia jadi pejabat, merasa dia jadi orang hebat. Nah orang-orang itu yang kena ya orang-orang yang level-level pejabat itu pada kena. Nah karena mereka ya memang itu yang dikerjain rata-rata. Nah disinilah kita harus pahami. Kenapa? Karena mereka itu rata-rata nggak ingat sama Allah Ta'ala. Ingatnya cuma sholat. Ya alhamdulillah kalau dia sholat. Tetapi kalau setelah sholat lupa lagi. Dia itu rasa bahwa apa yang dikerjakan benar. Apa yang dikerjakan itu orang harus nurut. Kan nggak bisa seperti itu. Belum lagi kalau mereka sholat itu untuk melancarkan keinginannya. Nah, rata-rata memang seperti itu. Bukan niatnya karena Allah. Karena niatnya bukan karena Allah Ta'ala. Nah inilah yang harus kita ketahui bahwa jangan ibadah kita itu kita jual dengan duniawi. Sholat hanya untuk jabatan, jangan. Walaupun dia itu ngawalinya dengan bismillah, tetapi hatinya itu ingin jabatannya tinggi. Nah itu dibaca oleh Allah Ta'ala. Mulut atau hati sebenarnya. Nah itulah yang jarang sekali. Makanya kita harus pahami orang-orang yang meninggal karena sihir, karena COVID, itu haknya Allah Ta'ala. Haknya Allah. Masa nanti kalau orang meninggal karena santet, sukmanya di
tawan sama dukun santet. Jadi Kali ya, tapi nanti ya. Itu ya, kemudian Pak, orang yang meninggal karena COVID, dia akan jadi antek-anteknya COVID, ya kan nggak betul seperti itu. Betul itu. Masya Allah, betul. Berarti karena orang nanti kalau meninggalnya ketabrak truk, dia akan jadi kena truk. Iya, nggak seperti itu. Nggak semuanya nggak. Kematian itu haknya Allah Taala. Cuma memang kita harus menjaga kematian yang akan kita inginkan itu kematian yang bagaimana, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Jadi itu harus pahami. Kalau kita ingin benar-benar husnul khotimah, belajarlah untuk tidak melakukan dosa walaupun sulit. Tidak melakukan dosa, jangan ngomong yang ngawur. Ya. Mulut nggak ngomong, jempolnya ini loh. Sama aja itu Pak. Sama aja ya. Dia nggak ngomong jempolnya, sama ini atribut. Perang di medsos. Ya, perang di medsos nggak usah. Allah. Ya, difitnah nggak usah diladenin, biasa aja. Nah, ini kita harus pahami bahwa kematian seseorang tentang dia matinya karena santet bukan karena santet, ya karena dosanya aja dia mati. Iya. Untuk apa? Ya kita tidak tahu untuk apa, tetapi karena Allah menginginkan dia mati. Ya, jangan umpamanya kita ini orang baik tapi kok matinya cepat, kita nggak boleh ngomong seperti itu. Ya. Itu yang tahu Allah Ta'ala. Memang dia orang baik, yang dinilai nggak taunya diemnya. Nggak taunya dia diem, hobinya memang jengkel sama orang tuanya. Nyimpen marah sama orang tuanya. Orang lain taunya ya baik. Nggak pernah ngomong, ya kan? Ya, betul. Nah, dengan begitu kita harus waspadai bahwa kalau bisa kita jadi orang yang benar-benar melakukan kebaikan. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Nah, itu harus itu. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Jalankan itu. Kebaikan orang muslim adalah sholat pertama. Kan gitu ya. Puasa di bulan Ramadan. Kemudian tambahkan sunnah-sunnahnya. Kemudian baca Quran. Itu kemudian apa? Mulai hormati orang tua, hormati orang tua. Orang tua kalau bicara, dengarkan bicaranya. Jangan dilawan. Nah, anak-anak zaman sekarang itu orang tua dilawan. Lah stroke lah dia. Lah iya kan, teman-teman dokter yang lain banyak sekarang stroke, banyak yang gulanya tinggi. Lah gimana? Lah anak muda itu dibiarkan sama orang tuanya. Kalau anaknya itu pintar ngomong itu dibiar anak saya pintar. Iya. Besok dia belum tua sudah kena gula. Kenapa? Orang tuanya diajak debat mulu. Dia belum sampai tua, belum umur 40 sudah kena kolesterol, sudah kena asam urat. Ya itu awalnya dia merasa hebat. Ya sudah, silahkan aja menikmati. Paling rumah sakit penuh kayak COVID sampai saat ini. Ya ini adalah harus pahami, hati-hati. Islam itu rahmatan lil alamin. Ya kita harus pahami. Ayolah belajar menjadi orang yang baik walaupun susah. Yang susah itulah yang insya Allah mudah-mudahan betul-betul bisa masuk surga. Yang merasa mudah, nah itu saya juga tidak tahu. Masuk surga itu susah, masuk surga itu tidak gampang. Salah satunya adalah menjaga bicara, menjaga jempol-jempol ini, tidak ngomong ngawur, menjaga hati, menjaga pikiran. Itu susah. Nah, orang yang sudah seperti ini, yang muslim pasti akan dipilih oleh Allah Ta'ala karena ada kiroman katibin yang sering memberikan kepada Allah, memberikan catatan kepada Allah Ta'ala. Ayo kita fahami, insya Allah orang mati kena sihir tidak akan jadi. Berarti arwahnya kembali ke alam ruh kira-kira. Ya kalau ruhnya kembali pada Allah Ta'ala, yang jiwanya jadi alam barzah, nunggu sampai kiamat. Ya, baik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan nanti. Demikian, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya untuk para pemirsa yang mendengarkan, begitu penjelasannya. Ini ada satu lagi yang bertanya nih Pak Ustadz, ini mumpung agak nyambung sedikit nih dari Ibu Santia. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau nanya, kalau ada yang meninggal karena dijadikan tumbal, apakah dia yang meninggal akan masuk neraka? Dan apakah makhluk jin ini memang bisa menghilangkan nyawa manusia? Nah, demikian pertanyaan. Mungkin ini udah dijelasin. Bagaimana kira-kira agak nyambung nggak mengenai masuk neraka gitu? Intinya, kalau masuk neraka itu kan karena dosa bukan karena tumbalnya. Ya, betul, bukan karena tumbalnya, ya dosanya. Kalau memang dosanya itu lebih besar daripada amal solehnya, ya dia masuk neraka siapapun orang itu. Kalau amal solehnya tinggi, ya dia insya Allah juga masuk surga. Begitu-begitu aja sih, yang ringan ya. Dan berarti jin memang tidak bisa menghilangkan nyawa manusia karena nyawa manusia itu haknya Allah. Kira-kira begitu ya Pak? Haknya Allah. Oh ya, baik. Ya haknya Allah. Bikin sakit iyalah. Ya, bikin sakit bisa, tapi tidak bisa menghilangkan nyawa. Baik Pak Ustadz. Demikian tadi sahabat beriman penjelasan dari Pak Ustadz Danu mengenai pertanyaan-pertanyaan dari sahabat semua.
Saya ucapkan banyak terima kasih juga buat sahabat-sahabat beriman yang ada di Taiwan, di Hong Kong, di Australia. Saksikan terus acara kita ini, mudah-mudahan ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah. Dan tadi Pak Ustadz sudah menyinggung sedikit mengenai COVID ya. Tolong itu diperhatikan, diulang-ulang terus, didengerin terus itu penjelasan Pak Ustadz. Kita lakukan kebaikan dengan satu catatan, karena Allah, lillahi ta'ala. Demikian sahabat beriman, jumpa kita kali ini, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kita jumpa lagi di acara-acara yang lain. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.